Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Silakan ditonton dulu video yang kemarin. Kalau belum ya, baru nonton video yang pertidaksamaan nilai mutlak yang ini. Kita akan belajar melalui contoh-contoh ya. Nah, sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita awali dulu dengan pertidaksamaan linier. Itu yang biasa, maksudnya yang tidak ada nilai mutlaknya. Contohnya yang seperti apa? Contohnya yang seperti ini nih. Misal X kurang dari 6 gitu. Nah, pertidaksamaan ini bisa tandanya adalah kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Ini ada tanda-tandanya ya. Nah, ini contoh yang pertama, X kurang dari 6. Nah, ini contoh pertidaksamaan. Ini kalau digambarkan secara matematika seperti ini. Tapi kalau dalam ini garis bilangan, X kurang dari 6 itu bagaimana? Ya ini misal di sini 6 ya. Ini bulatan, tengahnya kosong, itu artinya 6-nya nggak ikut. Karena kurang dari 6, berarti berapa saja? Bisa 5, 5,5, 5,9, dan semua bilangan yang ada di sebelah kirinya 6. Negatif 1, negatif 4, dan seterusnya. Ini kalau dalam garis bilangan. Nah, sekarang contoh yang kedua. X lebih dari atau sama dengan 7. Nah, kalau dalam garis bilangan kita gambarkan dulu angka 7. Nah, angka 7-nya ikut atau tidak? Kan lebih dari atau sama dengan. Nah, sama dengan 7 berarti boleh. Berarti di sini diberi warna. Gitu. Kemudian angka berapa saja? Bisa 7,1, 7,2, 7,33, dan seterusnya. Berarti yang lebih dari 7 arahnya ke kanan seperti ini. Ini dan seterusnya gitu ya, sampai tak hingga. Kemudian contoh yang ketiga, misal ada pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan 7, tapi lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita gambarkan dulu angkanya. Ada 3, ada 7. Nah, yang lebih kecil nilainya di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan. Kemudian ini tandanya ada sama dengannya semua, berarti diwarnain. Nah, kurang dari 7 ke sana. X lebih dari, ini kan yang sebelah sini 3 kurang dari X, berarti X lebih dari 3, berarti kemana? Sana. Nah, daerah yang gabungannya ini adalah yang himpunan penyelesaiannya gitu, ditulisnya seperti ini. Tanda panah ya ini maksudnya. Kemudian kalau ada pertidaksamaan, ini contoh yang keempat ya. X plus 2 kurang dari atau sama dengan 6. Penyelesaiannya bagaimana? Kita menyelesaikannya itu sampai ketemu X kurang dari atau lebih dari berapa. Jadi ini di ruas kiri masih ada 2-nya nih. Agar 2-nya tidak ada, tinggal X sendirian, berarti harus dikurangi dengan 2. Kan jadi 0. Nah, kalau ruas kiri kurangi 2, ruas kanan juga harus dikurangi 2. Nih ya, ini dikurangi 2. Sebelah sini juga dikurangi 2. Hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Ini penyelesaiannya. Tidak usah digambarkan ya. Kemudian contoh yang kelima, misal di sini ada 2x min 3 lebih dari 4. X-nya bagaimana? X-nya sama dengan lebih dari atau kurang dari apa? Di sini plus negatif 3. Kalau ke sana menjadi plus 3. Berarti kita tulis 2x lebih dari 4. Pindah ke sana ya. Plus 3. Sehingga 2x lebih dari 7. X-nya lebih dari 7 bagi 2. 7/2. Ini jawabannya. Semoga sudah bisa ya. Ini pertidaksamaan
Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar mengenai pertidaksamaan ini. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Langsung kita bahas contoh-contoh soalnya. Ini dari contoh yang pertama. Oh, ini aja dulu ya yang lebih simpel. Ini contoh yang kedua. 2x kurang dari atau sama dengan 6. Ini maaf warnanya hitam aja kayaknya ya. Masih ingat tidak dengan definisi dari nilai mutlak? Kalau ada nilai mutlak 2x, maka nilainya akan ada 2 kemungkinan, yaitu 2x untuk x-nya yang lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah negatif dari ini. Negatif dari 2x untuk x yang kurang dari 0. Pada soal pertidaksamaan ini sebetulnya penting tapi tidak terlalu diperhatikan. Jadi boleh ditulis, boleh tidak apa-apa. Nah, untuk cara yang pertama ini kita akan mengerjakannya dengan cara definisi. Pertama kita tuliskan definisinya dulu ini. Nah, setelah ada ditulis definisinya, tinggal kita gantikan nilai mutlak yang di sini ini sesuai dengan definisi yang pertama, yaitu 2x kurang dari atau sama dengan 6. Yang ini ikut soalnya. Kemudian yang kedua yaitu kemungkinan kedua min 2x kurang dari atau sama dengan 6. Gitu. Ya. Sesuai soal, kalau soalnya di sini kurang dari atau sama dengan, di sini juga ditulisnya seperti itu. Kemudian kita cari nilai x-nya, kita sama-sama bagi 2 sehingga hasilnya menjadi x kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau ada soal yang negatif seperti ini, untuk lebih amannya kita jadikan yang ada x-nya ini menjadi positif. Caranya semuanya dikalikan negatif. Min 2x kalikan negatif jadi positif. Kemudian ini berbalik ya, tandanya nih. Ibu beri tanda ini ya, berbalik nih, penting sekali ini. Kalau dikalikan negatif tandanya jadi berbalik. Ibu tulis di sini ya, berbalik tandanya. Kemudian baru 6 dikalikan negatif, jadinya negatif 6. Kedua ruas kita bagi 2, hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, kalau digambarkan dengan daerah seperti ini sebetulnya sudah selesai. Misal kalian tulis himpunan penyelesaiannya yaitu x untuk, ini garis lurus ya, untuk x kurang dari 3 atau x lebih dari atau sama dengan min 3. Tapi untuk penulisannya kalau kalian bingung, bisa digambar dulu di garis bilangannya, yaitu ini 3, sebelah sini negatif 3. Kenapa negatif 3-nya bukan yang kanan? Karena nilainya lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri. Kemudian ada tanda sama dengannya diwarnai. Nah, kita ikuti sebelah sini, x kurang dari atau sama dengan 3, berarti ke arah kiri. Nah, yang ini x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Dari negatif 3 berarti ke kanan. Kemudian mana daerah yang tumpuk? Nah, berarti sebelah sini. Berarti yang x-nya antara negatif 3 dan 3. Cara menulisnya bagaimana? Seperti ini. Selesai. Ini cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua. Nanti kalian tentukan cara mana yang menurut kalian paling mudah. Ini cara yang kedua, kita gunakan cara sifat. Kita akan gunakan sifat yang seperti ini. Misal di sini negatif. Nilai mutlak x itu kalau dikuadratkan nanti hasilnya sama dengan x sendiri dikuadratkan. Beda ya, ini nilai mutlak dikuadratkan hasilnya x kuadrat. Sehingga dari persamaan ini 2x kurang dari sama dengan 6 ya. Kalau kedua ruas dikuadratkan, sebelah sini kuadratkan, sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Sehingga nilai mutlaknya bisa berubah menjadi tanda kurung. Ini sifatnya nih. 2x kuadrat kurang dari sama dengan 6 kuadrat.
2x dikuadratkan, itu masing-masing dikuadratkan, berarti 2 kuadrat 4, x kuadrat kurang dari sama dengan 36. Kedua ruas kita bagi 4, x kuadrat kurang dari sama dengan 9. Nah, untuk bentuk seperti ini, nilai x kuadrat itu bisa saja x dikuadratkan atau negatif x dikuadratkan. Ada dua kemungkinan ya. Jadi x dikuadratkan hasilnya x kuadrat. Negatif x dikuadratkan juga hasilnya x kuadrat. Ya, bukan. Sehingga ini kalau kedua ruas di akar itu bisa kemungkinannya x kurang dari sama dengan akar 9 yaitu 3 atau negatif x. Jadi kalau ada x kuadrat itu bisa terjadi kalau x-nya positif maupun x-nya negatif. Sehingga harus ditulis dua-duanya, yaitu x kurang dari atau sama dengan 3 atau negatif x kurang dari atau sama dengan 3. Untuk cara yang ini agak ribet ya. Harus diingat-ingat ini ada dua kemungkinan, bisa positif bisa negatif, sehingga harus ditulis keduanya. Kemudian agar ini positif harus dikalikan negatif, tandanya berbalik, ini menjadi negatif 3. Sama kan? Nih ya, x kurang dari 3 dan x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Sama, dengan menggunakan cara yang kedua pun sama. Himpunan penyelesaiannya juga nanti sama. Nah, setelah ini kalian harus menggambar daerahnya dulu pada garis bilangan. Nanti hasilnya juga sama seperti ini gitu. Nah, sekarang ada cara yang ketiga. Ini cara paling mudah menurut Ibu. Kita gunakan aturan kalau ada nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C suatu bilangan, itu himpunan penyelesaiannya adalah negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ini diingat-ingat. Ini sangat penting. Ini kalau tandanya kurang dari atau sama dengan. Lah, kalau tandanya kurang dari, ya tinggal di sini dihapus ya. Kemudian kalau lebih dari, itu nanti beda lagi. Ini contoh dulu yang kurang dari atau sama dengan. Nah, pada soal ada 2x kurang dari sama dengan 6. Berarti ini adalah A-nya, ini C. Kita tulis negatif C, berarti negatif 6. Sesuai aturannya itu kurang dari sama dengan A. A-nya apa? 2x. Kemudian kurang dari sama dengan C. C-nya apa? 6. Agar di sini menjadi x, kita bagi 2 semua. Tengah bagi 2, kanan dan kiri juga harus dibagi 2. Hasilnya negatif 3. Kemudian dibagi 2 ini jadi x, sebelah kanan dibagi 2 jadi 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Bisa ditulis seperti ini. Sudah langsung ketemu ya. Jadi ini cara paling simple. Oleh karena itu, kita akan menggunakan cara yang ketiga ini. Tapi terserah kalau misal kalian lebih suka cara 1, cara 2 juga tidak apa-apa. Karena jawabannya juga pasti sama kalau benar mengerjakannya. Gitu. Kemudian yang ini ya, contoh nomor 1. Ini yang tandanya kurang dari dulu. Kita akan gunakan sifat tadi. Negatif C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Berarti ini adalah A-nya. Ini C. Negatif C. Berarti negatif 6 kurang dari sama dengan A-nya adalah X plus 4 kurang dari sama dengan 6. Agar di sini menjadi X saja harus dikurangi 4. Semuanya dikurangi 4. Plus 4 min 4. Kemudian 6 min 4. Kita hitung. Negatif 10. Ini menjadi X saja ya. X plus 0 kan X. Kemudian 6 dikurangi 4 adalah 2. Ini jadi himpunan penyelesaiannya X untuk, ini dibacanya untuk ya.
X-nya lebih dari negatif 10 tapi kurang dari 2. Seperti itu. Mudah bukan kalau kita menggunakan cara yang ketiga tadi. Lanjut. Sekarang kita gunakan cara yang ketiga. Berarti C-nya adalah 7. Negatif C negatif 7. Kurang dari sama dengan 2X min 3. Kurang dari sama dengan 7. Agar menjadi X saja pertama-tama kita tambahkan dulu dengan 3 agar sebelah sini menjadi 0 ya. Min 7 plus 3. Kemudian di sini 2X min 3 plus 3 jadi 0. Tidak usah kita tulis 7 plus 3 seperti ini. Semoga paham ya. Ini hasilnya adalah negatif 4. Sebelah sini masih tetap 2X. Kemudian di sini 10. Nah, agar menjadi X saja, kita bagi semua ruas dengan 2. Bisa ditulis seperti ini, nggak apa-apa. Atau di dalam imajinasi kalian juga nggak apa-apa. Min 4 bagi 2, min 2. 2X bagi 2, X. 10 bagi 2, 5. Selesai. Himpunan penyelesaiannya adalah X. Negatif 2 kurang dari sama dengan X. Atau cara membacanya seperti ini sebetulnya yang betul. X lebih dari negatif 2, tapi kurang dari 5. Seperti itu. Kurang dari sama dengan 5 maksudnya. Kemudian kita lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat tandanya lebih dari. Kalau yang tadi kurang dari, kita bisa menggunakan cara negatif C kurang dari X, kurang dari A kurang dari C. Nah, sekarang kalau lebih dari, kita bahas dulu dari cara yang pertama saja dulu ya. Kita gunakan cara definisi atau langsung yang ini aja ya, yang cara sifat. Kita bahas dulu deh semuanya dengan cara definisi dulu ya. Cara definisi. Nah, ini berarti 5X. Cara definisi dia akan menjadi 5X atau menjadi negatif 5X. Untuk X-nya lebih dari 0, yang ini untuk X-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang 5X, kita tulis dulu. 5X lebih dari 20. Kemudian, yang satu lagi min 5X lebih dari 20. Ini tandanya ini, yang ini sesuai dengan soalnya juga ya. Berarti X-nya lebih dari 4. Kemudian, ini dibuat positif dulu. Kalau dia dikalikan negatif jadi positif. Berarti tandanya dibalik. Ini menjadi negatif 20. Sama-sama dibagi 4, dibagi 5, hasilnya X kurang dari negatif 4. Pada garis bilangan seperti apa? Ini ada angka 4, ada angka negatif 4. Kenapa ini bolong ya, nggak diisi? Karena hanya ada tanda lebih dari, nggak ada tanda sama dengannya. Artinya angka negatif 4 dan 4-nya nggak ikut. X lebih dari 4, ke arah sana. X kurang dari negatif 4, ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa ditulis X dari yang ini dulu biasanya. X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 4. Seperti ini ya. Untuk cara yang kedua tidak usah kita bahas ya. Hampir sama seperti tadi tapi agak membingungkan untuk soal seperti ini. Kita langsung saja ke cara yang ketiga. Tapi Ibu tulis di sini cara kedua saja. Cara yang ketiga adalah kalau ada nilai mutlak A lebih dari C, nanti akan ada 2. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah A lebih dari C atau A kurang dari min C. Nah, ini yang silakan dicatat. Ini kalau tandanya lebih dari. Kita langsung saja masukkan ke soalnya ya. Ini A-nya, ini C. Sekarang A-nya adalah 5X. 5X lebih dari C, berarti lebih dari 20.
atau sesuaikan dengan rumusnya A-nya yaitu 5x. 5x kurang dari min C, berarti min 20. Sama-sama dibagi 5, hasilnya adalah x lebih dari 4. Atau sama-sama bagi 5, hasilnya x kurang dari min 4. Sama dengan yang secara definisi. Gambarnya sama, himpunan penyelesaiannya juga sama. Nah, untuk kalian jika mengerjakan soal harus sampai ke kesimpulan ini, himpunan penyelesaiannya apa gitu ya. Lanjut ke contoh nomor 5. Ini tandanya lebih dari, berarti kita gunakan yang A lebih dari C, kemudian yang atau A kurang dari min C. A-nya adalah 3x min 1 lebih dari C-nya 8. Kita tulis dulu ya, kanan kiri ini. Kemudian A-nya adalah 3x min 1 kurang dari min C. Min C-nya min 8. Ini pindahkan ke sana menjadi 8 tambah 1 yaitu 9. Kemudian bagi 3 semuanya. Begini. Atau ya. Ini pindahkan ke sana menjadi 3x kurang dari min 8 tambah 1 yaitu min 7. Sehingga x-nya kurang dari min 7/3 sih. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa langsung ditulis. Dari yang kurang dari dulu ya. X kurang dari min 7/3 atau x lebih dari 3. Gampang kan? Biasanya kita bisa niteni kalau tandanya kurang dari, nanti himpunan penyelesaiannya yang bentuknya seperti ini. Misal kurang dari x, kurang dari b ini ya. Tapi kalau lebih dari ini ada ataunya gitu. Ini sudah ya, nomor 5 sudah tadi. Nah, sekarang contoh nomor 6. Ini salah ya, tulisan ini harusnya contoh nomor 6. Kalau ada yang seperti ini, yang nilai mutlaknya ada 2. Itu sebetulnya sudah dibahas pada LKS halaman 14. Silakan jika kalian sudah mendapatkan LKS-nya, bisa dibuka halaman 14. Ini contoh yang nomor 1. Oh, ini tak kurang tanda sama dengan di sini. Nah, akan kita kerjakan dulu berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya sesuai dengan cara yang di LKS. Yang kita bahas yang cara pertama dulu ya. Ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita akan gunakan sifat ini. Nilai mutlak x kalau dikuadratkan itu akan sama dengan x dikuadratkan. Gitu. Sebetulnya kenapa kok bisa seperti ini? Karena nilai mutlak itu selalu positif. Bilangan yang positif kalau dikuadratkan itu sama dengan nilai kuadratnya. Karena berapapun kalau dikuadratkan hasilnya juga positif. Misal negatif 5 dikuadratkan. Negatif 5 kali negatif 5 jadinya 25 gitu, akan selalu positif, sama-sama positif. Jadinya nilainya di sini sama dengan gitu maksudnya. Nah, kita tulis dulu ya soalnya. 2x plus 1 lebih dari atau sama dengan x min 2. Berdasarkan sifatnya, kalau kedua ruas dikuadratkan seperti ini. Itu boleh. Dan ini menjadi nilai mutlaknya jadi tanda kurung aja, yaitu x min 2 kuadrat. Kalian tentu harus ingat ini kalau ada a plus b kuadrat, ini ya. Kalau ada a plus b dikuadratkan hasilnya adalah a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, sehingga ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Berarti kalau dikuadratkan hasilnya 2x kuadrat, yaitu 4x kuadrat plus
2AB, 2 kali 2X, 4X kali 1, yaitu tetap 4X plus 1 kuadrat, yaitu B kuadrat itu 1 kuadrat. Ini yang sebelah kiri. Kalau kalian tidak ingat ini ya bisa juga kalian kalikan manual ya, atau dikalikan manual 2X plus 1 kali 2X plus 1, nanti hasilnya berapa, ini kali ini, sebelah sini kali ini, kemudian 1 kali 2X, 1 kali 1, gitu juga boleh, hasilnya pasti sama. Kemudian yang ruas kanan, X min 2 kuadrat, berarti X kuadrat, kalau di sini tandanya negatif ya, ini kan A min B ya, A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, bedanya cuma di sini yang tengah toh. Yang ini sama-sama positif. Sehingga ini A kuadrat, X kuadrat. Kemudian min 2, AB min 2 kali X, 2X. 2X kali 2 yaitu 4X. Kemudian B kuadrat yaitu 4. Seperti ini. Baru kita pindahkan ke ruas kiri semua, sehingga di ruas kanan nanti lebih dari atau sama dengan 0. 4 ini jadi negatif, menjadi 4 kurangi 1 yaitu 3X kuadrat. 4X tambah 4X ke kiri jadi positif ya, jadi 8X. Kemudian 1 di sini, 1 dikurangi 4 negatif 3. Nah, kita uraikan, kita faktorkan caranya. Kalau di sini ada angka 3-nya, ini cara ala ibu ya. Mungkin kalian punya cara yang lain boleh. Kalau ibu caranya seperti ini, di depan ada angka 3, berarti taruh di sini sepertiga, kemudian karena kuadrat kurungannya ada 2. Ini depannya adalah 3X. Tulis 3X dan 3X. Terus kita perhatikan belakang dan depan. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 9. Berarti berapa dikali berapa, nanti hasilnya negatif 9. Kemudian yang tengah itu 8, berarti itu hasil penjumlahannya nanti 8. Cari angka yang sama antara atas dan bawah. Misal, min 9 itu bisa terjadi kalau 9 kali min 1 atau 1 kali 9. Misal kita coba-coba dulu. Min 9 kali 1. Ini misal min 9 kali 1. Apakah betul? Cek lagi. Min 9 kali 1, min 9. Tapi yang ini min 9 tambah 1, min 8. Berarti salah. Berarti yang 9-nya ini positif, yang negatifnya yang ini, yang 1. 9 kali negatif 1, negatif 9. 9 ditambah negatif 1, 8. Berarti cocok. Sebelah sini plus 9, yang ini min 1. Itu caranya. Nah, ini ada 1/3, ya sudah dikalikan dengan yang sebelah sini. Ini kan bisa dikalikan dengan 1/3 atau dengan kata lain dibagi 3. Dibagi 3, X plus 3. Yang sebelah sini tidak usah, karena yang ini sudah dibagi 3, ini tidak usah. Kemudian ini X-nya, X plus 3 sama dengan 0. Di sini 3X min 1 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya ya. Jadi X-nya negatif 3. Yang ini 3X sama dengan, ini pindah ruas jadi 1. X-nya 1/3. Kalau sudah seperti ini, kita buat garis bilangannya. Ini agak repot ya. Ini termasuk soal yang cara pengerjaannya panjang. Negatif 3 dan di sini 1/3. Ingat ya, negatif lebih sedikit nilainya daripada yang positif. Nah, kemudian caranya selanjutnya bagaimana? Kita cek, misal di antara negatif 3 dengan 1/3 itu ada 0. Kita boleh cek angka berapa saja. Misal di sini ada angka 1 kan, masukkan ke sini. 1 tambah 3 hasilnya positif. 3 kali 1, 3 dikurangi 2, 2. Hasilnya positif. Positif kali positif, positif. Tulis di sini positif.
Itu. Ini berarti sebelah sini daerah positif. Sekarang di sini di antara negatif 3 dengan 1/3 itu ada 0, angka 0. Kita gunakan untuk ngecek. 0 tambah 3, 3. Kemudian di sini 0 kurangi 1 yaitu negatif. Tadi positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Nah, biasanya kalau sudah ketemu satu daerah, misal sebelah sini positif, selang-seling, di sini negatif, nanti di sini juga positif lagi. Sekarang kita lihat ini tandanya lebih dari, berarti pilih daerah yang positif, yaitu daerah yang ini dan daerah yang sebelah kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya sulit nulis di situ, di sini aja ya. Himpunan penyelesaiannya adalah x-nya kurang dari, oh ini ada tanda sama dengannya ya, berarti ini ada isinya. Kurang dari atau sama dengan negatif 3. Atau x lebih dari atau sama dengan 1/3. Gitu. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua, apakah lebih mudah? Caranya kita tulis dulu sampai sini tuh sama nih ya. 2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan x min 2 kuadrat. Nah, sampai sini sama langkahnya. Yaitu dikuadratkan kedua ruas, kemudian berdasarkan sifat nilai mutlak ini bisa diganti dengan tanda kurung. Setelah itu ruas kiri ruas kanan dibawa ke kiri, sehingga 2x plus 1 kuadrat jadi min ya di sini ya, min x min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini sudah pindahan ke kiri, jadi yang kanan 0. Berdasarkan sifat, misal ini kita anggap ini A, kemudian yang ini B. Kalau ada A kuadrat, ini min ya, min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Kita bisa ganti A kuadrat min B kuadrat itu menjadi A plus B kali A min B. Sudah, kita tulis di sini. Ini A-nya. A-nya adalah 2x plus 1. Ditambah B. B-nya ini. Tambah x min 2. Kali A min B. A-nya adalah 2x plus 1. Min. Nah, hati-hati. Kalau min ini sebaiknya diberi tanda kurung. Dikurangi B, B-nya adalah x min 2. Lebih dari sama dengan 0. Ini hati-hati ya, kalau dalam mengurangkan itu diberi tanda kurung, karena yang dikurangi bukan hanya x-nya, tapi min 2-nya juga. Jadi di sini x min 2 diberi tanda kurung. Setelah itu kita jumlahkan saja yang ada x-nya dengan yang ada x-nya. 2x tambah x. 3x1 dikurangi 2, yaitu negatif 1. Tutup kurung. Kemudian yang ini kita uraikan dulu juga nggak apa-apa deh. 2x plus 1. Kemudian min kali x, min x. Min kali min jadi positif, plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Ini 3x min 1. 2x dikurangi x hasilnya adalah x, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nih ya, sampai sini sama. Gitu. Jadi kita menghemat di memfaktorkan ini. Menurut Ibu, cara yang kedua ini lebih simpel. Yang penting kalian ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Begitu. Ini kalian lanjutannya sama dengan yang sebelah sini. Dicari nilai X-nya berapa, kemudian gambar daerahnya dulu, lalu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Begitu.
bisa dicatat di buku ataupun bisa belajar dari LKS juga ya. Ini soalnya beberapa Ibu ambil dari LKS yang di halaman 13 dan 14. Kemudian kalian bisa latihan soal yaitu tugas mandiri 5 pada halaman 15. Bisa dikerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Kalau nomor 1 sudah lancar, baru coba nomor yang lainnya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Ini tugas mandiri 5 untuk kalian belajar mandiri ya, tidak perlu dikumpulkan. Tapi kalau kalian ingin bisa, tentu kalian harus latihan soal walaupun tidak dikumpulkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa setelah materi ini nanti akan ada kuis. Oh, bahas satu lagi dulu, Ding. Bahas grafik nilai mutlak dulu ya, baru nanti kita akan mengadakan kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.